Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dara Adela Zuantika. Kemudian ada rekan saya, Rafidz Hanifah Novari, Mustika Agesti, Zaskia Nur Ramadhani, Ananda Della Citra, Reza Dwi Irawan, dan Ardila Oktavia Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sistem informasi yang telah kami kembangkan, yaitu web pendaftaran pelamar pekerjaan. Di sini kami akan menjelaskan meliputi tujuan, fungsi, dan juga fitur-fitur yang ada di dalam web yang telah kami kembangkan. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mustika Agesti. Kepada Mustika Agesti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk desain yang pertama adalah desain home. Berikut saya akan menjelaskan penjelasan dari elemen-elemen yang ada pada desain tersebut. Yang pertama ada navigasi menu, terletak di bagian atas. Terdapat beberapa pilihan menu seperti home, project, about, dan contact. Ini memudahkan pengguna untuk menavigasi ke halaman lain dari situs atau aplikasi. Kemudian yang kedua ada judul dan deskripsi. Terdapat teks temukan karir impianmu dengan cepat dan mudah yang memberikan pesan utama bahwa aplikasi ini membantu pengguna mencari pekerjaan dengan mudah. Selanjutnya ada form pendaftaran. Diikuti oleh dua tombol yaitu ada sign in dan sign up yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru atau masuk ke akun mereka. Dan yang terakhir ada jumlah pengguna yang berada di bagian bawah sebelah kiri. Terdapat icon foto dan teks 50.000 user yang menunjukkan jumlah pengguna aplikasi. Ini memberikan kesan popularitas atau kepercayaan pengguna lain. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ini adalah bagian sign up atau formulir pendaftaran ya. Untuk yang pertama itu pengguna memasukkan alamat email mereka, kemudian pengguna membuat password yang selanjutnya memasukkan nomor handphone dan nomor KTP. Apabila sudah mengisi semua formulir, maka bisa dilanjutkan untuk mendaftar dengan menekan tombol login. Baiklah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan alamat email dan password email. Apabila pengguna lupa password email, bisa klik lupa password. Apabila passwordnya sudah benar, lalu klik login. Yang selanjutnya yaitu ada profile. Di sini kita bisa memasukkan nama, tempat tanggal lahir, pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan foto profil kita dan juga link CV. Jika kita memiliki CV, kita memasukkan link di pojok kanan bawah. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit profil apabila misalkan ada pengalaman kerja tambahan atau mengganti foto, kita bisa edit di bagian kiri bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini selanjutnya ada fitur cari lowongan. Jadi untuk bagian cari lowongan di sini terdapat beberapa rekomendasi dari pekerjaan yang mungkin akan diminati atau dipilih oleh pelamar. Seperti ini contohnya. Kemudian di bagian kanan atas terdapat fitur filter yang dimana terdapat beberapa pilihan seperti lokasi, range gaji, jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan bidang pekerjaan. Nah, jika pelamar ingin mencari pekerjaan sesuai kriteria yang diinginkan, maka dapat memilih salah satu filter di sini. Kemudian untuk detailnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, di bagian filter ini ada lokasi, range gaji, jenjang pendidikan, dan jenis kelamin, dan bidang pekerjaan. Nah, pada lokasi itu kita bisa memfilter pada bagian mana kita akan menempatkan kita bekerja, seperti ada di Bandar Lampung. Nah,
ada Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, dan lain-lain. Nah, kita di situ kita klik yang Bandar Lampung, lalu di situ ada beberapa pilihannya. Nah, selanjutnya itu ada detail perusahaan yang akan kita lamar. Nah, di bagian detail ini ada pekerjaan yang bisa kita ambil itu ada di sini, ada freelance admin dari rumah, reward 4 juta rupiah, WFH yaitu work from home. Ini di dalam detailnya ini ada lokasi, ada jenis pekerjaannya, jenjang minimal pendidikan, usia, gender, dan pengalaman. Untuk detail-detailnya itu ada kayak seperti kualifikasinya itu harus memiliki apa aja, kayak misalnya punya KTP, bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja gitu. Dan ada hari dan jam kerjanya. Nah, di bawah kanan itu ada buat untuk mengupload berkas atau CV kita. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada menu riwayat lamaran. Di sini pada bagian riwayat lamaran, seperti contoh, ketika kita mengirimkan 4 lamaran pekerjaan, seperti yang terlihat, terdapat beberapa status yang terlihat. Di antaranya, yang bagian terkirim itu artinya lamaran kita sedang dalam proses. Lalu pada bagian ditolak, itu ketika lamaran yang kita kirim tidak diterima, maka statusnya ditolak. Lalu pada bagian diterima itu ketika lamaran yang kita kirim itu diterima, maka statusnya diterima. Dan juga ada tanggal pengirimnya CV tersebut. Oke, selanjutnya ada di bagian setting. Pada bagian setting, kita dapat mencari pengaturan setting yang ingin kita cari. Yang pertama itu ada detail pribadi. Detail pribadi ini untuk menyeting bagian profil, email, terus email dan mengedit profil seperti nama, nomor telepon, foto profil, dan lain-lain. Selanjutnya ada di bagian pengaturan privasi dan keamanan. Di bagian ini kita bisa mengatur kata sandi. Jadi jika kata sandi terdapat kesalahan atau ingin mengganti kata sandi, kita dapat mengaturnya lewat pengaturan kata sandi dan keamanan. Lalu dapat memantau keamanan akun kita. Akun yang sudah login ke aplikasi pelamar kerja dapat kita pantau lewat pengaturan keamanan. Jika ada gangguan nanti di kemudian hari. Selanjutnya ada di bagian kelola notifikasi. Di sini bisa memilih jenis-jenis notifikasi yang ingin diterima, seperti notifikasi lamaran yang sudah dikirim. Bisa melihat juga di bagian notifikasi apabila status pengiriman pekerjaan sudah diterima, ditolak, atau diterima. Selanjutnya ada di bagian pengaturan bahasa dan wilayah. Di sini kita dapat mengatur bahasa yang dapat kita inginkan, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Italia, Jerman, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada bagian setting logout. Di sini kita dapat keluar atau logout akun kita dan memasukkan akun baru jika kita ingin memasukkan akun baru di kemudian hari nanti. Baik, saya di sini akan menjelaskan tujuan dari pembuatan web pelamar kerja ini. Tujuannya itu untuk mempermudah mencari pekerjaan, terutama di bagian
Provinsi Lampung itu karena sangat sulit untuk mencari pekerjaan, jadi kita membuat web ini untuk mempermudah bagi warga Lampung untuk mencari pekerjaan. Izin menambahkan, pada web yang kita rancang ini, penggunanya yaitu ada pelamar pekerjaan, admin, dan juga dari pihak perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari sistem informasi yang telah kami kembangkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.